syukur bagimu. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal dari segalanya. Lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kau yang awal dan akhir, oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu,
Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya saudara, kita semuanya selalu tinggal di dalam anugerah Tuhan. Setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan saudara, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan serial renungan kita dari minggu yang kemarin saudara. Dan saat ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan menuliskan demikian saudara. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan saudara, tetapi sungguh-sungguh melakukan. 2 minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam ayatnya yang ke-19 sampai kepada ayatnya yang ke-21 saudara, yang mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, marilah kita lebih cepat dan banyak untuk mendengar serta lambat untuk berkata-kata dan marah. Dan jangan sampai dalam hati kita ada sampah-sampah yang kita simpan, baik itu kebencian, amarah, dendam, sakit hati. Melainkan itu semuanya mari kita buang dan kita terima segala yang difirmankan oleh Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh Allah itu semuanya suci adanya. Dan minggu kemarin saudara, kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam ayatnya yang ke-22 sampai kepada ayatnya yang ke-25, yang mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, marilah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan saudara. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, firman Tuhan datang kembali dalam hidup kita, yang menegur kita, yang mengajarkan kita tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah saudara yang keluar dari kehidupan kita saudara. Jadi berbicara mengenai ibadah, ini berbicara mengenai apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang begini di dalam ayatnya yang ke-26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu saudara. Jadi lidah ini adalah faktor yang terpenting di dalam sebuah ibadah saudara. Kalau dalam hidup kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang aktif beribadah, tetapi kita tidak dapat menguasai lidah kita. Kita selalu memperkatakan perkataan yang sia-sia. Kita selalu memperkatakan perkataan yang kotor. Kita selalu memperkatakan perkataan yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Firman Tuhan menuliskan bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan sia-sialah ibadah kita. Ibadah kita tidak akan berfaedah. Doa kita tidak akan pernah dijawab Tuhan saudara. Segala pujian, segala penyembahan yang keluar dari bibir mulut kita akan berbau busuk, akan terdengar bising di telinga Tuhan saudara, kalau dengan lidah yang sama kita memperkatakan sesuatu yang kotor. Bukan hanya itu saja saudara, ayat yang ke-27 dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi mari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya saudara, kita ubah mindset berpikir kita, cara kita berpikir. Terkadang kita menganggap bahwa ibadah itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja saja. Ingat saudara, waktu kekristenan berkembang mula-mula, kalau kita melihat di dalam kitab kisah para rasul saudara, kita mendapati bahwa mereka beribadah itu bukan di gedung gereja.
Mereka beribadah dari rumah ke rumah, bersekutu memecahkan roti. Di sana ada perjamuan, yaitu pemecahan roti, saudara. Dan kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Yakobus, dengan jelas firman Tuhan bilang begini, ibadah yang murni, ibadah yang suci, saudara, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan yang tak bercacat, itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi kalau dalam hidup kita, saudara, kita hanya berhenti sebagai orang yang beribadah hanya di dalam gedung gereja saja, maka ibadah kita tidak semuanya murni, saudara. Mungkin kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mungkin saja. Tetapi ingat, jangan berhenti sampai di situ, saudara. Karena apa? Karena yang Tuhan mau, kita memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Kita memiliki kehidupan yang peduli dengan sesama, saudara. Terlebih khusus mereka yang membutuhkan pertolongan kita, baik itu anak-anak yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Dan yang terakhir firman Tuhan bilang begini, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi berbicara mengenai ibadah, saudara, seperti yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya ke-26 sampai ayatnya ke-27, itu ada 3. Yang pertama yaitu ibadah yang kita lakukan dengan cara kita mengontrol lidah kita. Kita memperkatakan hanya sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan. Dan yang kedua, ibadah yang berkenan, ibadah yang murni, itu adalah ibadah yang kita lakukan ketika kita peduli dengan sesama, ketika kita mengunjungi, kita berbagi kasih dengan sesama kepada mereka yang membutuhkan, baik itu anak-anak yatim piatu maupun mereka yang berada di panti jompo, janda-janda yang membutuhkan sentuhan tangan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, itu adalah ibadah yang murni. Dan yang terakhir, saudara, ibadah yang murni itu adalah ibadah begini. Kita menjaga hidup kita tetap murni, tetap tulus, tetap suci, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, 3 hal ini bukanlah hal yang dapat kita lakukan dengan sulit. Ini bukan perkara yang sulit, tetapi ini adalah perkara yang mudah. Yang penting kita mau. Saya percaya kita sedang menaikkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan menjadi milik bagian kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir dalam hidup kami pada saat ini, yang mengajarkan kami tentang kehidupan yang beribadah. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak dapat menguasai lidah kami. Ampuni kami, Tuhan, jikalau selama ini kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan, jikalau kami selama ini tidak menjaga kehidupan kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini waktu firman ini kami dengar, kami terima, kami mau melakukan apa yang dikatakan firman-Mu. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ini kami datang, Bapa.